Salam dan bahagia. Saya, Marta Anulangkamau, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Inpres Beru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah latar belakang. Budaya positif adalah watak atau karakter yang merupakan pencerminan dari diri seseorang yang dimiliki sejak lahir. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Sebagai guru, saya berperan aktif dalam menularkan kebiasaan baik dengan memberikan motivasi dan teladan dalam penerapan disiplin di kelas melalui kesepakatan kelas. Adapun tujuan dari budaya positif: 1. Membangun motivasi intrinsik. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mewujudkan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Tolak ukur dari penerapan budaya positif adalah: 1. Terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. 2. Terciptanya lingkungan belajar yang positif. 3. Terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah: 1. Menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan pentingnya keyakinan kelas. 3. Membuat keyakinan kelas. 4. Melaksanakan keyakinan kelas. 5. Memajang keyakinan kelas. Dukungan yang saya butuhkan adalah kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Kerjasama dari orang tua murid dalam menerapkan budaya positif, dan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Penerapan budaya positif dalam membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi. Mari kita simak video berikut ini. Baik, terima kasih. Jadi hari ini sehat-sehat ya. Kita mengawali hari baru kita dengan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalian buat dari hati kalian, motivasi dari dalam diri. Kalau aturan itu memaksa. Kalau aturan itu memaksa kita untuk mengikuti apa yang orang buat. Jadi motivasi eksternal itu eksternal. Jadi aturan itu dibuat oleh guru. Tetapi kalau namanya keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian sendiri. Jadi nanti Ibu bagikan kertas, kalian tulis keyakinan kelas kalian, keyakinan apa saja yang menjadi keyakinan kalian, dan kalian tempelkan di depan di papan hitam ini ya. Baik, kita mulai. Ibu bagikan kertas ini.
kalian tulis di kertas ibu bagikan tadi. Coba Ani. Jujur dan tanggung jawab. Tani. Saling menghargai, luar biasa. Balkis. Saling bekerja sama, ya. Beto. Iya, menjaga kebersihan kelas. Rodrik. Toleransi, bagus sekali. Messi. Bagus sekali, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, luar biasa. Savana, apa yang Savana tulis di situ? Disiplin, tepat waktu ya. Disiplin itu menyangkut dengan tepat waktu, tepat mengerjakan tugas. Kalau berkaitan dengan jujur, itu dalam hal apa? Kalau jujur, misalnya apa? Kalau berkaitan dengan jujur, Gaby, berkaitan dengan perbuatan yang jujur, keyakinan kelas yang Gaby yakini itu apa? Jujur. Itu contohnya apa? Iya, jujur. Ketika kita ada barang, baru orang lain pinjam, kita bilang tidak ada. Kita harus jujur ya, bahwa kita punya. Jadi, tapi maaf, saya punya ada, saya masih pakai. Bilang seperti itu. Terus selain itu apa lagi yang berkaitan dengan jujur? Messi? Iya, ketika ada barang teman yang kita buat hilang, kita mengakui bahwa teman minta maaf. Kau punya barang yang saya pinjam tadi hilang. Nanti saya berusaha gantikan. Bisa juga. Apa lagi? Jujur ketika apa? Iya, bagus sekali Beto. Kalau berkaitan dengan di kelas, ketika kalian ulangan, bagaimana? Iya, tidak boleh nyontek. Baik. Sekarang, ibu tanya Rodrik. Coba Rodrik sebutkan nilai-nilai kebajikan apa yang berkaitan dengan toleransi yang Rodrik sudah sebutkan tadi. Sikap toleransi seperti apa? Toleransi itu berkaitan dengan sikap apa? Ya, Chelsea. Iya, toleransi antar agama misalnya apa saja? Ya, Gaby. Iya, dalam bergaul kita tidak boleh memilih-milih teman. Apalagi? Lea? Bisa? Messi? Iya, menghargai agama orang lain. Menghargai agama orang lain. Misalnya, ketika orang lain sedang berdoa, kita tidak boleh apa? Iya, kita tidak boleh mengganggunya, memusiknya. Atau ketika kita lewat di tempat ibadat, orang sementara berdoa, kita tidak boleh membunyikan klakson. Baik, terus yang berkaitan dengan disiplin. Disiplin itu apa saja nilai-nilai kebajikannya? Misalnya apa? Iya, tepat waktu, bagus sekali. Baik, sekarang Ibu minta kalian tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi. Di sini Ibu ada siapkan daftar stick. Kalian bisa ambil tadi ini dan tempel di depan.
Ya, bagus. Iya, bagus sekali. Di sini ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menjaga kebersihan kelas, toleransi, saling menghargai, jujur dan tanggung jawab, tepat waktu, senyum, salam, sapa, sopan, setia, santun dan sadar, saling bekerja sama. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk keyakinan kalian. Ibu mau minta Chelsea. Umpan balik dari Chelsea ketika Chelsea menuliskan keyakinan kelas yang Chelsea tempelkan di papan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya merasa senang karena sudah menulis keyakinan kelas di bawah bimbingan Ibu Marta. Teman-teman, saya sangat gembira karena saya bisa membuat keyakinan kelas bersama Ibu Marta. Terima kasih teman-teman dan Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru SD Impres Beru dan SD Impres Orin Mude Maumere. Mari kita simak videonya. Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak dan datang ke Bapak. Sore ini kita akan mendengarkan sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, mari kita buka kegiatan kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Suster Marta. Kepada Suster Marta, waktu dan silakan. Terima kasih kepada Suster Marta yang telah berdoa. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah. Para ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami kasihi para calon guru penggerak yang hadir pada kesempatan ini dan teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama sepatutnya kita mengaturkan puji syukur atas penyelenggaraan Tuhan bagi kita semua, terutama untuk para calon guru penggerak yang sampai pada detik ini masih diberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita adalah guru-guru yang menginginkan dan memimpikan anak-anak di sekolah kita menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam kegiatan calon guru penggerak siang ini tentang diseminasi penerapan budaya positif, hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan memberikan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin untuk kami guru lain, terutama dalam menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya mengajak kita semua, marilah kita berjuang dan bertekad serta menyatukan langkah demi kemajuan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini, terutama di sekolah kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan. Sosialisasi hari ini saya akan membawakan tema diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Itu adalah disiplin positif. Terus tujuan apa kita menanamkan budaya positif atau disiplin positif? Tujuan itu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan. Terus yang berikutnya manfaat. Manfaatnya yang pertama itu untuk menumbuh kembangkan sikap bergotong royong. Yang kedua, kita dapat melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Sekaligus dapat berkolaborasi yang baik antar warga sekolah, dan yang keempat, rasa peduli satu sama lain. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita perlu tanamkan di dalam diri anak-anak. Mungkin teman-teman di sini saya bisa mendengarkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini yang sudah teman-teman terapkan di kelas teman-teman. Mungkin ada yang bisa sampaikan pendapatnya. Oh ya, Ibu Roslin bisa. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Ibu Roslin dari SD Negeri Mude. Jadi di kelas saya sudah menerapkan, saya kasih satu contoh saja, yaitu keadilan, nilai kebajikan keadilan. Misalnya di dalam kelas kita sebagai guru kita harus menerapkan nilai ini. Jika guru memberi kesempatan Makanan. Ketika ada teman yang bawa makanan itu, dia dengan cara kasar atau dengan cara baik dia mengambil makanan tersebut secara paksa kepada temannya. Itu berarti kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi di situ. Iya, bertahan hidup itu berikut itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika dia mengambil makanan teman, ada teman yang lapor ke guru. Ketika guru panggil dia merasa senang tidak ketika guru panggil dia membuat masalah terus guru panggil. Itu pasti dia merasa senang karena dia perhatikan. Kebebasan. Itu kebebasan, dia merasa bebas untuk melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Misalnya dia ambil makanan itu dia rasa bebas. Walaupun itu bukan dia punya. Terus yang berikutnya itu kesenangan. Ketika dia ambil makanan itu dia merasa senang karena kebutuhan akan perutnya itu terpenuhi. Terus yang berikut itu adalah penguasaan. Dia merasa bahwa dia bisa menguasai teman-temannya. Ada temannya hanya menangis, tapi dia sudah bisa menguasai teman-temannya. Yang berikutnya kita lihat tentang teori motivasi. Teori ini disampaikan oleh Diana Gosen. Jadi ada
contoh untuk menstabilkan identitas. Kita buat percakapan yang santai yang membuat dia bisa membuka diri, sehingga kita bisa melanjutkan tahap berikut, yaitu validasi tindakan yang salah sampai pada menanyakan keyakinan kelas. Luar biasa ini teman-teman dari Ibu. Rekan-rekan guru, kalau menstabil kalimat-kalimat, kalau saya mau sampai dari sini, kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas itu misalnya di sini Ibu, kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Dia merasa nyaman. Kalau kita sudah dengar, kenapa Ibu memanggil? Dengan sendirinya pasti akan menjawab, saya tidak tahu itu. Baik, kalau kau tidak tahu, Ibu mau sampaikan. Ibu memanggil kau di sini, apa? Karena tadi Ibu mendengar ada teman kau yang lapor bahwa kau terlambat. Ibu, kau terlambat. Mungkin kau bisa menyebutkan alasan apa kau terlambat. Itu menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya untuk masuk ke validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang bisa membuat anak merasa nyaman, misalnya begini. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi apakah kau bisa menyebutkan alasan apa kau terlambat? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apakah Amor bisa menyebutkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama? Kapan Amor melakukan itu semua? Baik, saya tanya dia, Amor mau jadi seorang seperti apa? Dengan segitiga restitusi, dengan sendirinya mereka akan ini. Terus kalau kita berbicara lagi tentang posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. Dan keempat adalah pemantau. Tapi yang paling bagusnya adalah kita sebagai manajer. Manajer itu yang kita akan pelajari tentang segitiga restitusi yang saya sudah jelaskan tadi. Baik, saya tutupi kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia meluangkan waktu pada siang ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, selamat sore semua. Sekian dan terima kasih.